Selamat pagi, Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama aku Abraham. Dan kali ini kita seperti biasa akan mendengarkan sebuah renungan teman-teman yang sudah ditulis oleh Ibu Natalia Indriana SSI Teol. Temanya apa? Nah, nanti kita akan menyaksikannya bersama-sama. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam renungan pada hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menghadirkan setiap rancangan yang baik dan terang kepada langkah hidup kami. Biarlah pada saat ini kami anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan firman-Mu dalam hidup kami dan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, indah doa kami bersyukur di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, renungan kita pada hari ini temanya adalah lepaskanlah kami dari yang jahat. Ayatnya diambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah teman-teman, jika kita membaca, jika kita mendengar, atau ketika kita melihat berita-berita yang beredar di media online atau di TV misalnya, kita akan melihat bahwa semakin banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Ada seorang anak yang dibunuh oleh ibu atau ayahnya. Ada juga seorang remaja yang dianiaya oleh temannya, bahkan hingga koma. Betapa mengerikan ya teman-teman. Kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa seseorang bertindak sebegitu kejam dan jahatnya? Dan ya, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah. Ia begitu mudah dikuasai oleh berbagai macam emosi. Senang, sedih, marah, bahkan kecewa. Seseorang yang dikuasai oleh rasa marah atau kecewa cenderung mudah bersikap kejam dan jahat. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita untuk dapat menguasai diri dan emosi kita, sehingga meskipun kita berada dalam situasi yang membuat kita susah, membuat kita kecewa, membuat kita marah, kita tidak terbawa emosi yang membabi buta. Namun, menguasai diri ini dan menguasai emosi bukanlah perkara yang mudah, teman-teman. Perlu usaha untuk dapat kita melakukannya. Kalimat penutup dalam doa Bapa kami menjelaskan bahwa sebagai manusia, kita hanya bisa memohon kekuatan dari Allah. Kita meminta agar Allah menjauhkan kita dari situasi dan kondisi yang dapat membuat kita melakukan hal-hal yang merugikan. Namun, meskipun kita tetap mengalami situasi dan kondisi tersebut, kiranya Allah menjauhkan kita dari niat dan perbuatan jahat yang mungkin kita lakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapapun bisa saja mempunyai niat jahat. Bahkan juga kita diri sendiri. Sebab sebagai manusia ada saatnya kita tidak mampu menguasai diri dari keinginan-keinginan untuk menyakiti sesama kita. Apalagi saat kita dikuasai oleh perasaan marah, atau ketika kita dikuasai oleh perasaan kecewa. Karena itu, yuk teman-teman, mari kita meminta selalu kekuatan dari Allah di dalam setiap doa-doa kita, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari keinginan-keinginan jahat yang dapat merugikan setiap kita. Yuk teman-teman, mari kita tutup renungan pada hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu peduli kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami adalah manusia yang begitu lemah. Mungkin kami tidak sempurna untuk mengolah emosi dan diri kami.
ketika kami marah, ketika kami kecewa, ketika kami membenci. Ada banyak hal di dunia ini, di sekitar kami, yang terkadang dengan meledak-ledak kami merespons hal tersebut. Tetapi kami mau menyerahkan hidup dan diri kami ya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami rasakan tidak membuat kami memiliki niat jahat kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, untuk sekolah kami, untuk ujian yang mungkin harus kami laksanakan, untuk setiap kami yang pada saat ini mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan yang mengetuk pintu hati kami, Tuhanlah yang mengerti isi hati kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan tinggal di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu baik kepada kami anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman yang supaya tidak tertinggal setiap renungan yang ada, teman-teman bisa like dan juga menyalakan tombol notifikasinya supaya setiap harinya kita bisa mendengar terus renungan firman Tuhan supaya hari-hari kita lebih ceria dan juga semangat di dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalani aktivitas untuk kita semua.